Beliau itu cukup bin nazar. Kalau ada orang itu hanya cukup dipandang saja. Ada orang ahli maksiat dipandang oleh Al-Habib Abu Bakar Gresik, pulangnya langsung jadi orang yang ahli taat. Jadi nazarahnya, pandangannya bisa merubah perilaku orang, merubah hati orang. Itu luar biasanya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Subscribe channel dakwah kami, Cahaya Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau seorang wali kutub. Ada yang bilang kurang lebih 30 tahun atau 40 tahun memegang makom kutub. Ya, beliau uzlahnya itu yang masyhur 15 tahun. Ada yang bilang lebih dari 15 tahun. Cuma yang masyhur 15 tahun. Itu uzlah khalwah. Tidak menemui manusia, tidak menemui siapapun, meneng ning kamar, cuma ke kamar mandi, sholat, ibadah, tidak keluar, itu selama 15 tahun yang masyhur. Ya, jadi kutubnya itu kutub yang mujma' alaih, disepakati oleh semua wali. Tidak ada satupun yang menyangkal beliau itu wali kutub. Beliau tidak lahir di Yaman, tidak lahir di Hadramut, lahirnya di Indonesia. Lahirnya di Besuki, ya. Zaman Ben Weru. Lahirnya itu teng Besuki, di teng Wetan, Jawa Timur, di bagian timur Wetan. Cuma usia kurang lebih 7 tahunan sudah dikirim oleh neneknya ke Siwun, ke Hadramut. Ya, di sana yang ngaji kepada pamannya Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf, kemudian kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban. Kemudian yang paling lama itu ngajinya kepada Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Pulangnya ke tanah Jawa ini, ke tanah Jawa, kembali lagi ke Indonesia niku dibarengi dengan Habib Alwi bin Segaf As-Segaf Kebon Agung. Pulangnya itu bareng. Sama-sama nyantri ke Habib Ali Al-Habsyi. Cuma waktu itu Habib Alwi bin Segaf As-Segaf sudah di atas 30 tahun usianya. Habib Abu Bakar Gresik masih belasan tahun pulang itu. Ya, masih belasan tahun. Kemudian setelah itu beliau tinggal menetap, setelah pindah-pindah kemana-mana itu terakhir di Gresik. Ya. Nah, beliau yang ada di foto ini di depan kita ini itu Masya Allah banyak sekali cerita-cerita tentang karomahnya yang kita tidak bisa sampaikan di waktu yang sangat terbatas. Cuma beliau itu terakhir memang beliau berdoa kepada Allah, minta diwafatkan umurnya kira-kira sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Maka dituruti oleh Allah Ta'ala dungane wafati persis usia 91 tahun. Itu tahun 1958 Masehi. Wafat dalam usia 91 tahun. Tahun 1958 Masehi. 16 Zulhijjah wafatnya, 17 itu jenazahnya. Satu-satunya jenazah sing teko omah dugi dalem niku, saking dalem medal teng jaba niku dikarak dengan tolak al-badru, itu jenazahnya beliau. Karena wasiatnya beliau. Beliau wasiat, aku nek mati metune jenazahku teko omah karaan nganggo tolak al-badru. Karena Kanjeng Nabi hadir, niati tolak al-badru nggo hormat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau orang yang punya makom bisa bertemu langsung dengan Kanjeng Nabi. Makom yang sudah sampai ijtima' ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadhah, itu maqamun yatwil maqamati kullaha. Makom yang bisa menutup semua makom. Jadi kabeh wali zamannya Habib Abu Bakar Gresik niku semua di bawah komando Habib Abu Bakar Gresik. Semua wali itu di bawah komandonya beliau. Jadi beliau rajanya wali di zamannya. Kabeh tunduk. Sampai Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Habib Husain Jombang, wali ini Allah niku nggih, kali kakange Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang pesariannya ada di Bogor. Habib Husainnya ada di hidupnya lama di Jombang tapi pesariannya ada di Surabaya.
Habib Alwi ada di Bogor. Habib Husin ini dengan Habib Alwi ini dua bersaudara. Sampai Habib Bakar dawuh ma raaitu akhwain ka Alawi wa Husain. Saya belum pernah melihat dua saudara seperti Alwi dan Husain saling menghormati. Kakangnya yang menghormati adik ini, si adik juga menghormati kakak. Sama-sama menghormati. Itu kalau sawan ke Habib Abu Bakar Gresik niku dari depan itu sudah merangkang. Mboten wani ngadeg mlakune. Jadi memang wibawanya luar biasa. Bahkan Al-Maufur lah itu saya mendengar langsung dengan telinga saya, bitalaki langsung. Al-Habib Husin bin Abdullah Segaf Gresik itu menceritakan kepada kami waktu itu dalam satu kesempatan, beliau bilang Habib Abu Bakar ini sudah makomnya berat, makomnya sendiri itu sudah tinggi, masih menjadi penitipan makomnya wali. Jadi nek ono wali wafat, kalau ada wali mau meninggal dunia itu dilihat anak cucunya ada ndak yang mampu menerima makom ini. Kalau dilihat belum ada yang pantas, belum ada yang mampu, itu dititipkan ke wali yang lain. Nanti kalau anak cucu saya sudah mampu, berikan ke anak cucu saya. Lah di zamannya Habib Abu Bakar Gresik itu nitipnya para wali itu kalau mau meninggal dititipkan ke Habib Abu Bakar Gresik. Jadi berapa banyak makom aulia yang dipikul oleh beliau sehingga berat. Makanya Habib Abu Bakar itu jarang bicara. Bicara itu hanya ala qadril hajah, seperlunya, tidak perlu tidak ngomong. Beliau itu cukup bin nazar. Kalau ada orang itu hanya cukup dipandang saja. Ada orang ahli maksiat dipandang oleh Al-Habib Abu Bakar Gresik, pulangnya langsung jadi orang yang ahli taat. Jadi nazarahnya, pandangannya bisa merubah perilaku orang, merubah hati orang. Itu luar biasanya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Ya, makamnya ada di Gresik, wafatnya di Gresik. Jadi sampai-sampai Al-Habib Abu Bakar itu tidak mau difoto. Nah, foto yang ada ini, yang sering panjenengan lihat di mana-mana, ini dulu foto identitas diri. Karena zaman pemerintahan kolonial dipaksa harus foto untuk identitas diri. Malah saya pernah baca, bahkan saya pernah mendengar cerita secara langsung waktu niku badhe difoto niku surbane dikarat-karit no. Ben dadine gak apik. Ternyata barang tadi kok rapi saing ngeten niki dadine. Nah, cuma satu yang bisa mutu. Selain satu ini tidak bisa. Itu kakek saya, putra, salah satu putra beliau yaitu Al-Habib Segaf bin Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang ada di Keraksan pesariannya. Itu kata Al-Habib Muhammad Syahab, beliau masih hidup, Habib Muhammad Syahab ini ya, teman akrabnya Habib Segaf dan pernah berkhidmat kepada Habib Abu Bakar Gresik. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Habib Muhammad Syahab ini ada di Malang tinggalnya sekarang. Itu cerita ke saya, dulu itu Habib Abu Bakar itu difoto siapa saja tidak bisa jadi. Gak iso dadi. Angger difoto gak iso dadi. Sampai pernah di Bondowoso itu waktu sholat berjamaah dengan banyak habaib, di situ ada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar, ada Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, ada semuanya, guru-gurunya Habib Bakar ada di situ. Para wali-wali itu banyak di situ, kumpul. Lagi sholat berjamaah, ono wong ngincer gue suwe. Fotone sapa wis mari aku duwe. Tinggal satu ini yang belum punya, Habib Abu Bakar Gresik. Tak colongin kok pas wajah sembahyang. Wis diniati. Begitu sholat difoto. Nah, ketika difoto itu kilat apa cahaya, pancaran cahayanya kodak itu. Kotak tak jeneng iki. Kotak ini merek nih mesti ini. Pancaran cahaya dari foto itu seperti kilat gini ya. Itu Habib Bakar merasa terganggu sholatnya. Ini siapa kok ada orang kok mengganggu sholat? Wah ya, waktunya orang sholat kok difoto. Nah subhanallah, selesai kejadian itu, ketika foto ini dicetak, proses cetak, semua habaib yang difoto ada semua, Habib Abu Bakar tidak ada di foto itu. Jadi yang lainnya ada, Habib Abu Bakar Gresik tidak ada di situ, tidak mau difoto. Jadi foto-foto yang selain ini, selain yang ini, yang ada itu beberapa foto itu ada, tidak banyak ya, cuman beberapa puluh foto ya. Itu hasil jebretannya mbah saya, putranya beliau. Jadi kalau putranya sendiri yang moto, beliau tidak marah, tidak apa-apa. Ya diam aja, didiamkan. Dan jadi, nah, fotonya aja jadi.
Ya, dan semua putra-putranya beliau orang-orang yang Masya Allah disayangi semua oleh beliau. Ya, ada Habib Syekh bin Abu Bakar Gresik yang wafatnya di Sulu persis tanggal 12 Rabiul Awal wafatnya. Kemudian ada Al-Habib Ali yang paling kecil, terakhir putranya itu Habib Ali. Ada satu perempuan Al-Hababa Raguan sudah meninggal, dan mbah saya Habib Absegaf juga sudah meninggal semua. Jadi sekarang generasinya sudah generasi cucu ke bawah, putra sudah tidak ada semuanya. Ya, mudah-mudahan kita mendapat berkahnya insya Allah, dan mudah-mudahan tahun depan insya Allah kita ditakdirkan bisa hadir haulnya.